Serial Dosa-Dosa Besar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tahu bagaimana salat 5 waktu merupakan rukun Islam, merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan dan mengagungkan masalah salat ini. Dia adalah ibadah yang sering disebutkan di dalam Al-Quran hingga lebih dari 100 kali. Dia adalah ibadah satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan secara langsung di atas langit tanpa perantara Jibril. Dia adalah ibadah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat nanti. Dia adalah wasiat terakhir Nabi kita Muhammad SAW sebelum detik-detik beliau meninggalkan dunia ini. Dia adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, tidak pernah gugur selama seorang masih bernyawa dan bernafas di dunia ini. Oleh karenanya, kewajiban bagi kita adalah mengagungkan ibadah sholat ini. Namun sayang, masih banyak di antara saudara-saudara kita yang meremehkan masalah sholat. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang meninggalkan sholat. Padahal meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha, bahwa para ulama sepakat dosa meninggalkan sholat itu lebih berat daripada dosa membunuh, dosa minum khamar, dosa mencuri, dosa berzina, waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang kafir yang ada di neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian berada di neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dulu tidak sholat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Generasi setelah mereka datang, mereka meninggalkan sholat, melalaikan sholat, mengikuti syahwat, maka mereka akan masuk neraka. Waliyadzubillah. Bahkan Nabi SAW mengancam dengan keras orang yang meninggalkan sholat. Kata beliau, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Para sahabat pun demikian. Abdullah bin Syakik, beliau pernah mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu la yarawna syai'an tarkuhu kufrun ghairas shalah. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpendapat suatu amalan yang meninggalkannya kafir selain daripada salat. Yani amalan satu-satunya siapa yang meninggalkannya maka berarti dia telah kafir hanya salat saja. Adapun yang lainnya orang yang meninggalkannya tidak dianggap kafir oleh para sahabat. Seperti meninggalkan puasa, meninggalkan haji, meninggalkan zakat misalkan. Tapi meninggalkan sholat dianggap kekufuran oleh para sahabat. Ini juga menguatkan pendapat kebanyakan para ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara total berarti dia kafir, murtad dari agama Islam, waliyadzubillah. Maka saudaraku, saudariku, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, bagaimana kita akan bertemu dengan Allah nanti? Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sayang kepada kita. Apakah pantas bagi kita ketika Allah menyuruh kita untuk sholat, ketika Allah menyuruh kita untuk sujud, kemudian kita sombong, congkak? Bukankah ini adalah sifatnya setan yang terkutuk, yang terlaknat? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhnya untuk sujud, tetapi dia tidak mau. Maka
Wahai saudaraku, jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat adalah tiang agamamu. Dia rukun Islam yang sangat mulia. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Apapun masalahmu, jangan pernah tinggalkan sholat. Ya, apapun kekuranganmu, apapun dosamu, jangan pernah tinggalkan sholat. Ya, insya Allah dengan sholat engkau akan berubah menjadi baik. Serusak apapun dirimu, sejauh apapun jarakmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah tinggalkan sholat. Insya Allah selama kita masih sholat, maka harapan untuk perubahan lebih baik itu akan terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, ya, agar kita termasuk hamba-hambanya yang dimudahkan untuk sujud dan ruku', ya, melakukan sholat hingga akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.